Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizan, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 39 dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Hari ini saya akan melaksanakan demonstrasi konseptual pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin. Nah, pada hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, Ibu Dr. Anda Erni Suryani MPD, selaku kepala sekolah di SDIT Harapan Insani. Assalamualaikum Bu. Bu, saya minta waktu Ibu untuk mewawancarai sedikit tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau selaku kepala sekolah, memang kita di sini pasti untuk kasus-kasus yang seperti dilema etika, rujukan moral itu pasti ada, dan itu selalu kita hadapi di sekolah kita. Jadi untuk kita dapat mengetahui apakah ini kasus merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, kita menyimpulkan kasus tersebut. Nah, kemudian dari hasil kesimpulan tersebut, ini kita jadikan bahan untuk menindaklanjuti daripada pengambilan keputusan tersebut. Apakah ini keputusannya dilema etika ataupun rujukan moral? Pertanyaan selanjutnya ya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Baik, ini memang selalu terjadi ya. Ini memang selalu terjadi, yang sering kita hadapi juga untuk di sekolah. Nah, untuk kita mengetahui hal tersebut, di awal itu kita harus bisa mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kasus tersebut berdasarkan hasil identifikasi, kita dapat menyimpulkan, oh ini kasusnya adalah dilema etika ataupun rujukan moral. Jadi kita identifikasi dulu kasus. Iya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk mengenali nilai nilai apa yang bertentangan dengan dari hasil identifikasi tersebut gitu ya. Yang pertama itu saya menentukan siapa dulu yang terlibat, artinya yang terlibat daripada permasalahan yang ada. Dan di sini juga saya dapat meminta bantuan kepada guru BK kita ya kan, untuk dapat melihat sampai sejauh mana keterlibatan daripada aktor tersebut di dalam persoalan atau masalah yang nantinya ini menjadi yang dapat kita nilai apakah ini dilema etika ataupun rujukan moral. Jadi ini ada kita dapat mengumpulkan melalui fakta-fakta nanti yang ada. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Kalau saya itu menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa kepedulian. Berarti berpikir berbasis resolusi. Iya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya, ini memang permasalahannya sangat rumit ya, karena semuanya itu bisa dikatakan benar gitu ya kan. Jadi ini menyangkut daripada keputusan ya kan. Jadi kita itu sangat sulit dalam mengambil keputusan apakah ini merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Ini merupakan satu tantangan ini, tapi semuanya itu terpulang pada ketentuan aturan.
biasa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Ibu jalankan? Kita lihat dulu permasalahannya dulu. Jika ini mendesak, ya kan, kita bisa langsung kita bisa langsung kita lakukan di tempat. Tetapi jika permasalahannya ini memerlukan jangka waktu, kita akan schedulekan waktunya untuk melakukan daripada penyelesaian daripada permasalahan tersebut. Melihat situasi ya Bu? Iya, melihat situasi. Oke, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Saya selalu melibatkan guru-guru yang ada di sekolah, dan kemudian kita juga dapat masukan dari guru BK kita ya, bimbingan konseling, kemudian dari kesiswaan. Nah, inilah yang merupakan Kolaborasi. Kita berkolaborasi untuk dalam menyelesaikan daripada permasalahan yang ada di sekolah. Ini pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa nih yang Ibu dapatkan atau yang petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan atau dilema etika tersebut Bu? Tentunya kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan di dalam diri kita. Ya. Kemudian dalam prinsip pengambilan keputusan ini kita harus benar-benar berpikir dengan langkah-langkah yang benar-benar kita yakini bahwasanya pengambilan keputusan itu menjadi dasar sebuah pengambilan keputusan yang betul-betul bertanggung jawab. Saya rasa cukup dulu Bu wawancara kita pada siang hari ini. Saya terima kasih waktunya Ibu sempatkan untuk saya wawancarai. Baiklah, wawancara pada siang hari ini sampai di sini dulu. Kita akan bertemu di wawancara berikutnya. Saya Rizan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Batam. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Ganti Rita Sianturi, SPD, Kepala Sekolah dari TK Meta Karunia. Benar. Selamat malam Bu Rita. Selamat malam Pak Rizal. Terima kasih nih Bu waktunya, sudah dapat memberikan waktu Ibu untuk kita wawancara pada malam ini. Nah Bu, saya ingin mewawancarai Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, gimana nih kabar Ibu? Alhamdulillah, luar biasa baik, Pak, sehat sepanjang. Oke, kalau gitu kita langsungkan saja ya Bu. Oke, saya mau bertanya nih Bu, selama ini bagaimana nih Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Terima kasih Pak Rizal buat pertanyaannya. Ini menurut saya ya, Iya Bu. ketika saya menghadapi dilema seperti ini, yang kasus dilema etika ataupun moral, kebanyakan ya guru-guru saat ini tidak mengusung yang 4 kompetensi yang ada pada guru ya. Kurangnya sudah mulai menipis ya kompetensi guru itu. Jadi itu yang saya hadapi di lapangan, apalagi di lembaga saya. Contoh yang kalau untuk etika moral ini harus diangkat nih kompetensi profesional seorang guru. Kenapa saya bilang seperti itu? Terkadang terlalu sama saja cara menjawab aja kurang santun. Harusnya bagaimana menatap mata, etika, ya moral itu kurang lebih sekarang kita angkat. Maka yang saya hadapi perlu pembinaan ya, perlu pembinaan baik dari saya sendiri dan juga mengadakan pelatihan karena kurangnya moral ini berpengaruh kepada peserta didik nantinya. Seperti itu, dengan cara
menunjukkan etika yang benar, maka akan menelurkan atau menetaskan anak-anak yang masa depan yang beretika dan moral. Kalau guru-gurunya saja kurang, ini menjadi PR bagi saya juga, karena saya hadapi Pak Rijal, saya hadapi, dan saya sering sharing ke teman-teman. Kembali lagi kita mengasah kemampuan kita, apa sih profesi seorang guru pada masyarakat, teman sejawat, peserta didik dan orang tua. Jadi kita sering sharing dan mengasah supaya mereka tetap menjunjung nilai etika dan moral tadi. Berarti Ini sering yang- sharing dengan orang tua. Iya, sharing sama orang tua, teman sejawat, dan juga mengadakan pelatihan-pelatihan yang berbau moral dan etika profesi seorang guru sebagai pendidik anak bangsa. Oke, menarik sekali ya Bu. Terima kasih Pak Rijal. Pertanyaan saya selanjutnya nih Bu, selama ini nih bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih, ini pertanyaan yang agak sulit Iya, ditanyakan iya, ya, Bu, iya, Bu. karena sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, Tapi di tapi antara harus dipilih Bu. Iya. Nah, di antara kebajikan ini ada yang paling krusial menurut saya. Contoh yang saya ambil Iya. misalnya hal paling sederhana, guru terlambat sekolah karena misalnya nih satu kendaraannya yang rusak. Dua-duanya kan memang ini dilema seperti itu. Nah, teman guru satu lagi itu karena kemarin terlambat seolah tidak kurang mengabaikan lah ya peserta didik. Kan salah satu kebajikan yang kita tanamkan. Nah, saya mengambil salah satu harus bisa yang krusial. Siapa yang mau kita selamatkan di sini? Seperti itu. Dengan nilai kebajikan tadi, guru yang tadi tidak boleh cemburu. Ya, tidak boleh cemburu, maka saya ambil tindakan langsung, direct langsung ke teman sejawatnya, gurunya, supaya tidak ada rasa cemburu, rasa iri hati, dengki. Itu contoh yang lain. Bisa juga dalam hal pekerjaan, ya, ataupun dalam hal salary. Nah, kita bisa memahami yang paling mana yang paling krusial, yang paling penting, maupun dalam pendidikan sekolah kita di sini. Jadi memang saya sebagai kepala sekolah, nilai-nilai kebajikan tadi ada, tapi saya pilih mana yang paling krusial, yang paling dibutuhkan, paling urgent di antara yang terbaik tersebut. Itu yang menurut saya yang dikatakan kebajikan yang bijaksana dan adil, supaya tidak ada rasa diskriminasi ataupun hal-hal yang membela sepihak gitu. Jadi segala sesuatunya kami punya SOP, ya ada SOP, dan juga ada aturan-aturan tata tertib juga kita masukkan sebagai acuan dalam satu keputusan yang akan diambil. Seperti itu Pak Rijal. Berarti memilih yang paling urgent ya Bu? Iya, urgent yang paling urgent. sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan saat itu kan Bu? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkah yang saya lakukan terhadap kebajikan ini, saya setiap ada evaluasi atau refleksi diri bagi guru, pendidik, dan teman sejawat itu perlu. Dengan komunitas belajar, saya membuat suatu sharing, baik itu individu, kepribadian, maupun dalam hal kemampuan pedagogi guru untuk mengasah kemampuan mereka. Maka apa yang saya buat, mengadakan refleksi, ya, tindakan kelas, lalu undang komite sebagai sarana wadah untuk memahami kondisi-kondisi kita yang akan kita evaluasi berikutnya. Lalu melibatkan orang-orang yang terkait atau stakeholder yang berkompeten di bidang ini. Contohnya saya mengundang rekan sejawat saya, ketua gugus, ya, karena ada kombel, lalu pengawas, dan juga sesekali kita mengundang juga ahli psikolog untuk masalah-masalah yang ada yang kita hadapi di lembaga kita sendiri maupun di luar itu kepribadian teman-teman sejawat kita, seperti itu. Jadi mengadakan berbagai menggerakkan kombel ya, kombel dan juga stakeholder yang lainnya untuk mendukung kegiatan nilai-nilai ini, seperti itu. Itu langkah-langkah yang diambil sangat bagus sekali Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu? Terima kasih Pak Rijal untuk yang ini, memang banyak yang sudah kita lakukan, dan
pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing setiap kegiatan yang kita lakukan. Makanya ada evaluasi, contoh tadi ada komponen, lalu sharing secara personal. Kenapa? Karena ada hal-hal yang penting yang mungkin secret atau rahasia yang teman-teman mungkin dia tidak berani menyampaikan. Maka secara personal saya panggil. Itu udah memakai apa ya, hati ke hati, empati yang kita pakai di situ supaya teman tadi terbuka. Cara dia beretika, berbicara kepada orang lain, teman lain, ada sesuatu yang menggelitik dengan teman dia tak berani bercerita, kita mungkin bisa. Karena kita lah sebagai yang digugu ataupun orang tua, ya, karena saya bisnis sebagai pemimpin kepala sekolah, pembina, jadi saya harus bisa mengayomi. Dan ini yang menjadi saya panggil secara personal, saya nggak akan membuka apapun kaitannya tentang pribadi secara personal, saya akan keep itu dan menjadi pembelajaran buat teman saya. Itu secara personal. Yang kedua, saya selalu suka sharing ke guru-guru, meneladani. Jadi saya tidak memilih, oh kamu guru, oh kamu kepala sekolah, tidak. Kami bersama-sama. Jadi di sini terjadilah rasa kekeluargaan dengan seperti itu. Ketika ada sesuatu hal dalam hal etika, tingkah laku, ya maupun moral mereka yang kurang, kita panggil secara kekeluargaan, sharing. Sebaiknya seperti ini. Dan juga mengundang juga sesekali kita melibatkan para stakeholder agama, ya, untuk menguatkan rasa keimanan mereka. Dari keimanan maka timbullah etika dan moral mereka, seperti itu. Dan juga mengevaluasi ada per semester, per trimester untuk merefleksi diri mereka. Termasuk saya juga, Pak Rizal. Karena yang menilai kita ini orang lain. Nah, kita buat seperti angket, maka evaluasi dalam berbicara, santun dalam orang lain, orang tua, teman sejawat maupun pendidik, seperti itu Pak Rizal. Selalu ada evaluasi dan kerjasama dengan stakeholder. Berarti yang saya dapat saya ambil kesimpulan tadi, yang efektif itu kalau memang dia masalah pribadi secara personal. Iya. Oke, baik Bu, sangat menarik. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Ini tantangan Pak Rizal. Terkadang kita memakai, bagus sekali pertanyaannya. Terkadang kita memakai hati, Bu, ya, perasaan. Betul. Kalau sudah memakai perasaan, maka etika tadi agak melengsar sedikit. Maka perlu kita kembali kepada alur tanggung jawab dan tugas deskripsi masing-masing. Supaya apa? Walaupun kita memiliki empati, tapi tugas tadi karena kedekatan tadi ya akan berpengaruh kepada kinerja. Maka saya kembali ke SOP. SOP ya. Atau job description masing-masing. Itu saya boleh tarik ulur Pak Rizal. Supaya apa? Ketika mulai lengah, saya sebagai pemimpin. Tapi ketika mereka punya masalah yang sangat pelik, saya kembali sebagai personal teman sejawat dan keluarga. Jadi susah-susah gampang ya Pak Rizal. Karena nggak semua guru gampang terbuka dan juga bisa menyampaikan dengan jelas dan berani. Dan harus kita yang berani, harus saya yang bagaimana saya merefleksi untuk mereka berani berbicara secara terbuka ke saya. Jadi membutuhkan waktu dan pendekatan yang secara personal juga, sehingga saya bisa menempatkan diri saya sebagai peserta atau sebagai pemimpin dalam satu lembaga. Gitu. Luar biasa. Pertanyaan berikutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika nih Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Ibu jalankan? Ya, terima kasih Pak Rizal. Kalau saya lihat kasusnya dulu Pak Rizal. Kalau yang saya anggap sangat melenceng dari alur sebagai pendidik, karena ada 4 ya kompetensi pendidik tadi ya, pedagogi, kepribadian, profesional, sosial. Kalau di antaranya ini memang sudah sangat lepas sekali, etika itu larinya ke sosial ya Pak ya, dan kepribadian. Saya mungkin langsung direct langsung. Tetapi kalau hal-hal masih bisa saya maklum, saya punya jadwal juga sharing. Tadi saya bilang mengundang komite, dan kami juga ada refleksi itu mengundang para ahli agama seperti hari besar. Disitulah kita menggali diri kita, siapa kita. Dengan menggali siapa kita sadar bahwa kita ini nggak ada apa-apa. Untuk bukan merendahkan ya Pak,
kembali kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang Banyak sangat kekurangan ya Bu. iya banyak kekurangan. Di situ kita akan kembali meluruskan ya, kita manusia sadar kita bahwa kita adalah pendidik, maka dengan memegang 4 kompetensi ini maka etika dan moral kita bisa terjaga. Jadi saya ada per semester tadi saya bilang per semester, tapi yang per semester itu pada hari-hari besar agama. Oke. PSBD melalui Berarti kegiatan-kegiatan 6 bulan sekali itu ya, Bu? Iya, kegiatan keagamaan. Kecuali yang sangat urgent saya langsung datang. Di tempat. Nah, seperti itu pasti akan kami personal dan mungkin face to face. Berarti melihat dulu kasusnya seperti apa. Benar, saya melihat kasus apakah kasus ini kita bawa ke forum atau memang harus saya yang sendiri menanganinya seperti itu. Pertanyaan berikutnya Bu, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Pertanyaan luar biasa. Pasti kita nggak bisa berdiri sendiri. Segala sesuatunya kita ada jurnis dan juga ada pembimbing kita. Nah, di atas saya siapa? Pengawas dan juga pembina-pembina seperti mengikuti kegiatan-kegiatan ikatan-ikatan yang berpengaruh ya, contohnya Inpaudi, ITK. Di atasnya ini kan pemimpinan. Nah, saya selalu berkolaborasi dengan teman-teman yang telah lebih berpengalaman di bidangnya untuk saya bisa tetap menyampaikan atau menjalankannya sesuai dengan prosedur atau rule yang saya jalani seperti itu. Nah, jadi nggak bisa saya sendiri untuk menanganinya, harus ada teman-teman sejawat dan juga pembina yang di pendidikan yang lebih tinggi lagi. Karena saya juga memiliki kekurangan, terus belajar seperti itu. Melibatkan pengawas ya Bu, dan atasannya lah. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu, sangat menarik sekali. Dari semua hal-hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Terima kasih. Mengambil keputusan adalah salah satu hal yang susah gampang ya Bu. Tapi pernah ada kasus seorang guru, ya guru saya sendiri waktu itu mempunyai masalah dengan orang tua secara personal. Di satu sisi dia guru saya, ini masalah yang saya hadapi. Di sisi lain orang tua adalah mitra dan orang tua dari murid saya seperti itu. Nah, waktu itu saya sharing kembali ke pengawas tadi, tapi dikembalikan ke kita karena kita mempunyai yayasan. Saya membuat yayasan saya sendiri supaya apa, tidak lari daripada apa yang kita harapkan. Ketika mengambil keputusan, saya kan nggak boleh memutuskan yang mana nih seperti itu. Maka saya kembali memakai sesuatunya dengan aturan-aturan yang juga ada. Supaya apa? Karena murid adalah peserta didik kita dan orang tua mitra kita sebagai pendidik ya. Teman sejawat saya ada rekan saya dalam hal mencerdaskan anak bangsa. Nah, kasusnya saya serahkan sampai dinas waktu itu. Iya, karena memang ketepatan orang tuanya memiliki kekuatan yang mungkin mengundang yang lain seperti tadi karena memang kita dengar. Saya tidak mengambil sendiri, saya melakukan pendekatan, ya, pendekatan stimulus yang baik pada orang tua. Dan pertama sekali saya harus minta maaf. Dan saya sebagai kepala sekolah, apapun kurang guru saya adalah tanggung jawab saya. Itu saya minta maaf kepada orang tua dan melakukan pendekatan seperti mediasi bersama-sama dan akhirnya menimbulkan satu keputusan yang baik. Itu adanya kerjasama dari dinas. Main kita dinas. Pendidikan Bu. Iya. Oke, terima kasih nih Bu. Saya sangat banyak belajar nih dari Sama-sama Pak kita Rizal pada malam hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bertemu kembali dan mudah-mudahan suatu masa nanti saya menjadi pemimpin. Mungkin akan saya contek nih atau saya contoh masih banyak kurang Pak saya Rizal. dapatkan dari ilmu yang saya dapatkan dari pemimpin yang hebat Ibu Rita Sianturi. Kalau gitu selamat malam ya Bu. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Baik pemirsa, wawancara kita dengan Ibu Rita Sianturi sangat
menarik sekali dan sangat hebat sekali. Beliau adalah kepala sekolah dari TK Meta Karunia Kota Batam. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan beliau dapat kita ambil sebagai contoh kita menjadi pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizan, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 39 dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini kita akan mewawancarai salah satu kepala sekolah hebat dari Kota Batam, Ibu Mekarsri MPD dari TK Bunda Kota Batam. Selamat malam Bu, Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu nih Bu untuk saya wawancarai Bu. Nah, di sini saya ingin bertanya atau mewawancarai Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan. Pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Baik. Untuk dunia pendidikan kita memang membutuhkan moral itu utama. Namun untuk perkembangan sekarang kita lihat nih, baik anak didik, baik si pendidik sendiri, kita sangat kurang dengan moral, rasa empati, rasa sepenanggungan, rasa ayo saling menghargai, saling menghormati, itu sangat kurang bagi tim pendidik, bagi kita, apalagi ya macam Pak Rijan. Iya Bu. Insya Allah nanti jadi guru penggerak harus mencontohi yang terbaik. Betul Bu. Ini apa nih? Maka adalah hari ini Pak Rijan bertanya. Betul Bu. Alhamdulillah hari ini saya berbagi dengan Pak Rijan apa pengalaman saya nih di lingkungan pendidikan. Moral dan ini sangat penting untuk dunia perkembangan anak usia dini sampai selanjutnya. Kenapa? Dari usia dini ini kami harus menanamkan moral, yaitu tadi kemandirian, rasa ingin tahu, rasa menghargai, rasa menghormati, terutama sekali rasa tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, maka tim pendidik juga mempunyai rasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa nih? Tanggung jawab yang mendidik anak, menanamkan moral pribadi anak yang akan tumbuh penuh baik dengan didasari dengan agama. Tentunya pola asuh terutamanya sekali Pak Rijan. Luar biasa sekali Bu, banyak belajar nih saya mau belajar nih sebenarnya Bu. Oke, pertanyaan berikutnya nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Bu, maksudnya benar sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Di sekolah saya memang ada program yang namanya seminggu sekali itu pasti ada budi pekerti. Budi pekerti kita menanamkan dengan anak ini loh, pertama sekali rasa saling menghargai sesama dan saling menghormati orang yang lebih dewasa dari dia. Ya, karena kita anak usia dini, tentunya pola asuhnya yang baik dan benar, kita menyiapkan anak-anak kita ini bagaimana nih cara berbagi. Dan setiap budi pekerti itu kita adakan ini loh, disedekahkan untuk bansos ke depannya, berbagi. Ini yang namanya orang yang kurang mampu, ini yang namanya orang yang mampu bisa berbagi. Jadi anak mengenalkan di bidang sosial sesama mereka, seusia mereka. Dan di situ juga saya menanamkan kepada tim pendidik, ajari, contohi kepada mereka bagaimana nih etika yang terbaik untuk mereka dalam meneruskan pembelajaran maupun kedepannya bersama-sama rekan sejawat mereka. Seperti itu. Berarti kalau saya simpulkan, menanamkan budi pekerti yang betul kepada anak-anak usia dini tadi. Baik Bu, sangat menarik sekali. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Baik, langkah pertama di sekolah saya tentunya saya menyiapkan aturan, saya mempersiapkan perjanjian kerja dengan tim guru, saya mempersiapkan perjanjian juga dengan orang tua. Nah, di samping itu kita ada kerjasama
pertama sekali rekan sekolah ini, yaitu tadi wali murid atau yang sekarang ini disebut dengan komite. Nah, jadi kita sering bekerja sama dengan komite. Salah satunya yaitu tadi kegiatan apapun di sekolah saya selalu menyampaikan dengan komite pertama sekali. Nah, untuk yang keduanya di dalam intern sekolah saya dengan tim pengajar saya itu selalu bekerja sama dan selalu berbagi apa nih yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita programkan ke depannya, apa yang mau kita buat untuk kemajuan anak didik kita, tentunya seperti itu. Dan paling kita dominan sekali, saya setiap sebulan sekali itu pasti ada memanggil paling tidak orang yang berkepentingan, yang tahu di bidang tentang etika, moral, disampaikan pencerahan untuk para tim pendidik. Dari tim pendidik itu nanti baru ada pencerahan untuk anak didiknya. Jadi saling berkait Pak Ijan, saling berkait. Ada yayasan kita, ada saya sebagai pimpinan kepala sekolah yang bertanggung jawab, ada tim komite kita, ada tim pendidik, dan yang paling utama sekali adalah anak didik kita. Luar biasa, berarti di samping itu semua Ibu setiap sebulan sekali itu adalah memanggil narasumber ya Bu? Iya. Oke, narasumber. Nah, saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu? Baik. Pertama sekali hal yang saya perhatikan yaitu kegiatan atau pergaulan sehari-hari. Nah, baik dalam pembicaraan, memberikan KBM pembelajaran di dalam kelas maupun pembelajaran di luar kelas, terutama sekali itu saya akan menilai tentang tim pendidiknya. Karena pendidikan punya 4 tadi yang harus etika guru harus dipegang benar, harus dijalani dengan baik dan benar. Karena guru adalah model bagi anak didik kita, terutama sekali anak usia dini, dia mencontohi. Jadi saya harus mengambil keputusan setiap 2 minggu sekali. Saya pasti ada briefing dengan guru saya pasti mengkoreksi atau yang dinamakan biasanya itu saya supervisi. Saya ada tindakan kelasnya, saya lihat pembelajarannya, saya lihat pola asuh guru dengan anak. Karena seorang guru itu pertama sekali di dalam hatinya tuh harus ikhlas dalam memberikan pembelajaran untuk anak. Berarti hal-hal efektif kalau yang saya tangkap tadi setiap 2 minggu sekali itu ada supervisi ya Bu? Iya. Oke, baik, sangat bagus sekali nih Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu? Baik. Pertama sekali tantangan sesama rekan sejawat nih. Oh iya Bu. Ini yang selalu terjadi, ya kan? Kita nggak mungkiri, tidak ada kita terjadinya. Pertama sekali itu tadi, kalau saya jadi kepala sekolah yang tidak bijaksana, tentunya di dalam lingkungan satu sekolah itu paling tidak saya ada satu guru saya yang paling baik, ada yang perhatian dengan saya. Contoh kecil, dia sangat care nih dengan saya. Pagi air teh saya udah ada. Ini satu guru yang perhatian dengan saya. Ini kan dilema nih bagi saya nih. Nah, guru saya contohnya ada 10, satu yang sangat care dengan saya. Namun ada yang lemahnya, dia care dengan saya dalam bidang pendidikan, dalam bidang administrasinya, dalam bidang pergaulan dia sesama rekan sejawat, mungkin kurang. Nah, apa yang harus saya lakukan? Tentunya saya tidak memberikan, yaitu tadi lari lagi kita ke PTK, penilaian tindakan kelas atau penilaian guru, karena saya itu 3 bulan sekali pasti memberikan penilaian guru kepada yayasan, karena terkait dengan untuk kinerja guru, yaitu tadi paling tidak yaitu penghasilan guru, guru mana yang wajar harus dinaikkan gajinya, guru yang mana itu kan adanya dengan saya, karena saya yang berkecimpungan di lapangan, maka saya harus bijak menilai itu. Nah, apakah karena dia care atau dia perhatian dengan saya dalam satu contoh pengajaran mungkin kurang, persiapan mengajar mungkin kurang. Ya kan, untuk pembelajaran yang sekarang mungkin alat peraganya tidak ada,
Jadi saya harus bijak membuat keputusan itu. Apakah saya karena dia care, saya memberikan nilai terbaik dengan dia? Mungkin tidak. Satu, keterkaitan dari penilaian saya harus share lagi dengan yayasan saya. Saya adakan kerja sama dengan yayasan. Setelah itu, setiap 3 bulan sekali itu kami ada penilaian guru. Saya bikin satu komisionir untuk penilaian rekan sejawat. Rekan sejawat nih untuk yang kelas ini, kelas A, kelas B, kelas C. Jadi mereka saling sama-sama menilai nih. Karena itu tadi kembali, apakah nanti mereka dengan ada kesenjangan sosial, pasti ada guru yang lain, karena dia tuh rajin tuh, ibu tuh perhatian sama dia. Kan ada yang gitu nih, ada kesenjangan sosial yang selalu yang mengangkat pertanyaan Pak Ijan tadi. Iya, Bu. Jadi saya harus bijak. Di situ juga saya selalu 3 bulan sekali itu mengadakan penilaian guru itu dengan memberikan satu seperti soalan untuk mereka. Siapa yang lebih bijak menjawab dari pertanyaan yang saya berikan, selain dari penilaian saya itu tadi supervisi, persiapan mereka, semuanya itu. Dan yang keduanya, saya melihat lagi, kembali lagi dari pertanyaan yang pertama, apakah etika moral guru ini dalam mengasuh pola asuh di sekolah dengan anak didik seperti apa? Kita menilai dari bahasa mereka, kita menilai dari tingkah laku mereka, kita menilai pertama sekali Pak Rijan sebagai guru anak usia dini, yang paling tinggi nilainya perhatian. Artinya itu tadi, perhatian. Ada satu guru memang sebagai pelarian mungkin guru ya Pak Rijan, daripada tak ada kerja jadi guru, tapi dengan hati kecilnya tidak. Di awal tadi saya nyatakan jadi guru anak usia dini ini harus ikhlas, karena semuanya kita mau. Dari mulai mereka datang kita sambut mereka, sampai mereka pulang datang orang tua mereka, kita hantarkan mereka pulang. Jadi kesimpulannya, kalau selagi mereka di dalam lingkungan sekolah kita, merekalah anak kita. Apabila keluar dari pagar sekolah kita, mereka milik orang tua mereka. Jadi pola asuh itu tidak akan pernah sama pola asuh di rumah dan di sekolah. Namun persiapan saya untuk tim pendidik saya tentunya moral dan etika tadi yang saya pertinggikan. Berarti tantangannya moral dan etika. Luar biasa, Bu. Oke. Pertanyaan berikutnya, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Bu? Bentuk atau prosedur seperti apa nih? Coba minta penjelasannya, Bu. Baik, kalau saya contohnya kasusnya tidak besar ya Pak Rijan. Sampai hari ini alhamdulillah di sekolah saya ini tidak ada kasus yang besar. Kasus yang berat tidak. Kenapa? Karena saya punya sistem. Punya sistem karena kita sekolah dari Senin sampai Jumat full. Satu kita free. Jadi dalam 1 bulan 2 kali pertemuan hari Sabtu. Setiap hari Sabtu saja ini. Ini setiap hari Sabtu guru masuk, anak tidak. Nah, setiap hari Sabtu itulah saat saya berkonsultasi dengan mereka, merangkul mereka. Saya pertanyakan, kelas A masalah apa dari Senin sampai Jumat? Kelas B masalah apa? Disitulah. Jadi setiap 2 minggu sekali itu masalah yang dialami per kelas itu selesai. Jadi tidak ada kasus yang sampai meninggi, gitu. Kasus yang jadi ruwet gitu tidak ada. Karena saya selalu dalam 1 bulan 2 kali pertemuan setiap hari Sabtu, semua guru masuk, saya pertanyakan apa masalah yang kelas A, kekurangan dan kelebihannya apa. Nah, mereka sudah dari Senin sampai Jumat itu mereka punya catatan sendiri Pak Rijan. Jadi setiap hari Sabtu saya tinggal mengoreksi catatan kelas A apa kasusnya yang belum diselesaikan, baik itu dengan anak didik, baik itu dengan orang tua. Nah seperti itu. Setelah kami pertemuan itu saya bikin satu kesimpulan. Saya bikin satu catatan, satu kesimpulan, saya laporkan ke yayasan saya. Dari yayasan sudah melihat kesimpulan saya, maka yayasan memberikan pendapat sebaiknya
bulan depan ibu seperti ini. Hmm. Sebaiknya kelas A, guru kelas A seperti ini. Hmm. Jadi jalan keluarnya, solusinya dapat. Dapat ya, Bu. Ya, jadi tidak bertumpuk Pak Rizal. Oke, betul. Jadi si tim pengajar juga, guru saya juga plong. Tenang ya, Bu. Nah, tenang, plong, tidak ada masalah. Baik pun itu dia masalah, biasalah kalau anak usia dini, anaknya ada yang berkebutuhan, Iya. kadang-kadang berbeda-beda karakter Iya, iya. anak berbeda-beda karena anak kebutuhan di di usia dini ini dia unik, punya talent tersendiri, punya karakter-karakter tersendiri. Jadi kita harus luas memandangnya. Memang guru itu betul-betul harus melihat nih karakter si A apa, B apa, C apa. Jadi tindakan yang saya lakukan itu Pak Rijal. 2 minggu sekali saya akan minta catatan atau apa nih yang jadi masalah di kelas mereka. Jadi alhamdulillah sampai hari ini belum ada masalah Pak Masalah Rijal. besar ya, Bu. Belum Berarti melibatkan yang jadwalnya lain-lain. setiap 2 minggu sekali di Setiap hari 2 Sabtu. minggu di hari Sabtu masuk evaluasi semuanya. ya, Bu? Evaluasi. Oke, luar biasa, Bu. Ini harus kita contoh ini. Penerapan-penerapan yang sangat luar biasa. Baik, Bu, pertanyaan saya selanjutnya nih, Bu. Apakah seseorang, maksudnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Oke, alhamdulillah faktor atau yang membantu saya Iya. itu terutama sekali saya menghargai tim guru saya, Ya, Bu. guru yang membantu saya. Luar biasa. Kenapa? Walaupun saya ada penilaian saya, evaluasi saya, supervisi saya, guru yang kurang kita tegur atau kita ajak bicara di mana kekurangannya, dan saya juga kadang-kadang sering mengundang dari luar. Mungkin guru itu bosan hanya saya saja, jadi 2 bulan sekali, 1 bulan sekali saya adakan untuk mengundang orang dari luar untuk pencerahan bagi guru saya. Seperti itu. Jadi rekan yang sangat membantu saya sangat menghargai adalah tim guru saya. Tim guru saya. Dari tim guru itu juga saya belajar sebenarnya apa yang mereka alami di dalam kelas. Dari tim guru saya juga saya belajar apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Dari tim guru saya juga saya belajar dengan mereka menghadapi semua tantangan, semua masalah. Karena tanpa guru tidak berjalan satu sekolah itu dengan baik. Jadi saya sangat menghargai tim guru saya. Walaupun ada kekurangan di tim guru saya, itu sebenarnya salahnya ada dengan saya. Kenapa? Saya pimpinan. Saya yang paling tua di situ. Sayalah ibu mereka. Jadi sayalah yang harus banyak memperhati mereka, saya yang harus jeli dengan mereka, saya harus memberikan solusi-solusi jalan keluar untuk mereka nyaman dalam bekerja. Luar biasa, berarti tim guru ya, Bu? Tim guru Sangat membantu. sangat membantu Mempermudah karena itu ya. tim guru yang tahu isi dalam sekolah Masalah kita. sekolah ya, Bu. Iya. Baik, pertanyaan terakhir nih, Bu. Oke. Dari semua hal-hal yang telah disampaikan tadi, Bu, pembelajaran apa nih yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika itu? Baik. Pertama sekali saya dapat belajar dari dilema etika ini. Pertama sekali itu adalah saling menghargai. Jadi kita tahu posisi menghargai guru kita seperti apa, dan guru juga tahu menghargai kepala sekolah seperti Iya, apa. Bu. Jadi kita tidak punya wewenang, aku kan kepala sekolah, Iya. suka-suka aku dong. Tidak, saya tidak punya wewenang itu. Karena saya berpegang teguh, tanpa guru saya tidak jadi kepala sekolah yang baik. Tanpa guru saya tidak bisa menjalankan sekolah yang sebesar itu menjadi sekolah yang terbaik. Tanpa guru saya tidak bisa mengenal semua masyarakat atau komite wali murid seluruhnya yang ikut bergabung di sekolah kami. Tanpa guru saya tidak bisa berjalan sendiri, Pak Rijal. Intinya itu. Intinya guru ya, Bu? Guru, saya sangat menghargai guru. Kenapa? Karena guru inilah tombak atau tulang punggung satu lembaga sekolah. Luar biasa. Terima kasih nih, Bu, waktunya, Bu, dan ilmunya. Sama-sama, Semoga Pak Rijal. ilmu yang Ibu sampaikan ini, yang saya dapatkan pada malam ini, dapat menjadi pembelajaran bagi saya, dan insya Allah akan saya terapkan nanti. Insya Allah. Mudah-mudahan saya jadi pemimpin pembelajaran di suatu ketika nanti, saya akan terapkan ilmu-ilmu yang sudah Ibu sampaikan kepada kami. Baiklah pemirsa,
kita pada malam hari ini sudah selesai belajar dengan salah satu kepala sekolah hebat dari Kota Batam, Ibu Mekarsari MPD, Kepala Sekolah TK Bunda Batam Kota. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi pembelajaran dan akan bisa kita terapkan dalam sekolah-sekolah kita nantinya. Terima kasih dari kami, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.